Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa barik alaih. Sama-sama kita hormati kepada penyuluh agama fungsional, penyuluh agama PAH, kemudian GFU, kemudian operator, kemudian kepada seluruh yang keluarga besar KUA Kecamatan Limokoto Kampung Dalam. Pertama, kembali kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan menjadi amal ibadah di sisi Allah, dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hamba yang kami bersyukur kepadanya. Kemudian selawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mulai acara pertemuan kita dalam rangka sosialisasi tentang yang pelaksanaan SE nomor 15 tahun 2021 dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan surat dari Kanwil nomor B 1269 KW 03/5 kemudian strip B garing BA.100/06/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang isinya adalah bahwa kita wajib melakukan sosialisasi tentang SE nomor 15 tahun 2021 tentang penerapan yang protokol kesehatan dalam penyelenggaraan sholat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan ibadah kurban tahun 1442 Hijrah 2021 Masehi. Oleh karena itu, kepada kita bersama pada saat ini kita akan menyampaikan bunyi SE itu kepada kita bersama. Kemudian sesudah itu kita pahami, kemudian kewajiban kita kepada seluruh ASN, Kementerian Agama, kemudian keluarga besar KUA Kecamatan Limokoto Kampung Dalam untuk menyampaikan kepada seluruh elemen di tengah-tengah masyarakat, baik kepada pengurus masjid, kemudian kepada pengurus musola, pengurus surau, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan, sehingga ini benar-benar dipahami oleh masyarakat. Yang pertama kita sampaikan dulu edaran penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan sholat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan ibadah kurban 1442 Hijriah 2021 Masehi berdasarkan surat edaran Menteri Agama nomor SE 15 tahun 2021. Malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid musola dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Dilaksanakan secara terbatas paling banyak 10% dari kapasitas masjid musola dengan memperhatikan standar yang protokol kesehatan COVID-19 secara ketat seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. 2.
kegiatan takbir keliling dilarang dengan mengantisipasi keramaian atau kerumunan. 3. Kegiatan takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid atau mushola sesuai dengan ketersediaan perangkat televisi di masjid atau di mushola. Kemudian sholat hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah 2021 Masehi di lapangan terbuka atau di masjid atau di mushola pada daerah zona merah dan oranye ditiadakan. Kemudian sholat hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah tahun 1042 Hijriah 2021 Masehi dapat diadakan di lapangan terbuka atau di masjid, mushola hanya di daerah yang dinyatakan aman didasarkan penetapan pemerintah daerah dan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat. Kemudian dalam hal sholat hari raya Idul Adha dilaksanakan di lapangan terbuka atau di masjid sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib menerapkan standar yang protokol kesehatan COVID-19 secara ketat dengan ketentuan sebagai berikut. Sholat hari raya Idul Adha dilaksanakan sesuai dengan rukun sholat dan menyampaikan khutbah Idul Adha secara singkat paling lama 15 menit. Kemudian jamaah sholat hari raya Idul Adha yang hadir paling banyak 50% dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antar saf dan antar jamaah. Kemudian panitia sholat hari raya Idul Adha diwajibkan menggunakan alat pengecek suhu tubuh dalam rangka memastikan kondisi sehat jamaah yang hadir. Kemudian yang keempat, bagi yang lanjut usia, orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, dilarang mengikuti sholat hari raya Idul Adha di lapangan terbuka atau di masjid atau di mushola. Kemudian yang kelima, seluruh jamaah agar tetap memakai masker dan menjaga jarak selama pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha atau sampai selesai. Kemudian edaran penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan sholat hari raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi berdasarkan edaran Menteri Agama nomor SE 15 tahun 2021. Kemudian dilanjutkan, setiap jamaah membawa perlengkapan sholat masing-masing seperti sajadah, mukena dan sebagainya. Kemudian lanjutan dari itu, khatib diharuskan menggunakan masker atau face shield pada saat menyampaikan khutbah sholat hari raya Idul Adha. Kemudian selanjutnya, sesuai dengan pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha, jamaah kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik. Kemudian tentang pelaksanaan ibadah kurban agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut. 1. Penyembelihan hewan kurban berlangsung dalam waktu 3 hari, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah untuk menghindari kerumunan warga di lokasi pelaksanaan ibadah kurban. Kemudian yang kedua, pemotongan hewan kurban dilaksanakan di rumah pemotongan hewan dalam hal keterbatasan jumlah kapasitas RPHR. Pemotongan hewan kurban dapat dilaksanakan di luar RPHR
dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian kegiatan penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging dan pendistribusian daging kurban kepada warga masyarakat yang berhak menerima wajib memperhatikan penerapan yang protokol kesehatan secara ketat, seperti menggunakan alat, tidak boleh secara bergantian. Kemudian yang keempat, kegiatan pemotongan hewan kurban hanya boleh dilakukan oleh penyedia pemotongan hewan kurban dan disaksikan oleh orang yang berkorban. Kemudian yang kelima, pendistribusian daging korban dilakukan langsung oleh panitia kepada warga di tempat tinggal masing-masing dengan minimalkan kontak fisik satu sama lain. Kemudian bagi panitia hari besar Islam, panitia sholat hari Idul Adha, sebelum menggelar sholat hari Idul Adha di lapangan terbuka atau musola atau masjid, wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, satuan tugas penanganan COVID-19 dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar yang protokol kesehatan COVID-19 dijalankan dengan baik, aman dan terkendali. Dan hal terjadi perkembangan ekstrim COVID-19 seperti terdapat peningkatan yang signifikan angka positif COVID-19, adanya mutasi varian baru COVID-19 dari suatu daerah, pelaksanaan surat edaran ini disesuaikan dengan kondisi setempat. Jadi artinya kepada kita, di samping kita harus memahami SE nomor 15 tahun 2021 ini, kemudian tentu kita berkewajiban untuk menyampaikan ini atau mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Tentu kami sampaikan kepada penyuluh agama fungsional dan penyuluh agama honorer yang sudah kita bagi tugas pada daerah masing-masing, di negari masing-masing. Tentu kami harapkan untuk menyampaikan ini kepada nagari Korong, kemudian seluruh masjid dan musola yang ada di negarinya masing-masing. Tentu sebagai alat untuk menyampaikannya, di samping kita mengumpulkan masyarakat dan aktif di kegiatan majelis taklim, wirid pengajian, kita akan membuat surat edaran khusus yang dikeluarkan dari kantor KUA Kecamatan Limau Kota Pandalang sebagai pengantar dari surat edaran ini, dan kita harapkan surat edaran ini benar-benar sampai dan dimengerti dan dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga masing-masing kita alhamdulillah dan insya Allah terhindar dari musibah COVID-19 yang kita ini, keluarga kita, kampung kita menjadi sebuah keluarga yang sehat, aman dan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Kalau ada semacam pertanyaan kemudian diskusi, kita persilakan. Bagaimana teknis kita untuk menyampaikan, silakan. Ada? Ya, Pak. Ya. Jadi kita bawa dari